atau karena desakan ekonomi dan anak saya ingin kuliah, akhirnya saya memutuskan untuk bekerja menjadi seorang TKI lagi karena saya tidak menemukan lapangan pekerjaan yang baik di Indonesia. Proses saya itu menunggu di rumah dan saya tidak pernah menandatangani kontrak kerja. Saya pernah bertanya, tapi mereka melarang saya untuk tanda tangan. Bahkan paspor dan kontrak kerja saya itu saya terima pada saat menjelang sebelum saya berangkat ke Hong Kong. Itu pun diserahkan di bandara. Dan mereka berpesan kepada saya kalau ada masalah jangan lupa kasih amplop putih kepada saya, dan saya nggak tahu itu isinya apa. Benar sekali, saya mendapatkan masalah di imigrasi. Begitu saya serahkan paspor dan amplop putih tersebut, barulah saya dilepaskan dan berangkatlah saya ke Hong Kong waktu itu. Sepanjang perjalanan di dalam pesawat itu, saya berinisiatif melihat kontrak kerja saya karena kontrak dan paspor itu tidak pernah saya lihat sebelumnya. Berinisiatif untuk memotonya. Setelah sampai di Hong Kong, paspor dan kontrak kerja saya itu disita oleh agensi. Ternyata saya harus merawat 14 orang, di mana itu ada salah satu orang tua jompo, dan saya dipekerjakan 2 rumah. Setiap malam saya harus memasak 14 orang. Saya harus menjaga 3 orang anak kecil, 5 sampai 7 tahun dan 2 ekor anjing. Dan kondisi tidur saya harus tidur di lantai itu dan tidak ada kasurnya, dan saya tidur sama anjing. Dan saya dikasih makanan yang expired dan bekerja hampir 24 jam. Dengan kondisi saya yang seperti itu, saya berusaha bertahan, dan bahkan kaki saya sampai bengkak tidur yang bersama anjing seperti itu. Selama 2 minggu, setelah 2 minggu di sana, saya mendapatkan surat dari finance, di mana ini yang mengagetkan saya. Kenapa tiba-tiba saya punya hutang sama finance? Saya merasa dibohongin di sini. Kenapa saya tiba-tiba punya hutang sama finance? Sementara saya tidak pernah tanda tangan apapun dengan finance di Hong Kong, dan saya harus membayar potongan dengan 2 kartu, di mana jumlahnya ini sangat berbeda. Dan kalau saya rasa, saya jumlah total hampir 30 juta. Berarti teman-teman mengalami hal yang sama dengan saya. Saya terus berpikir sambil saya berusaha melawan apa yang sudah terjadi sama saya, dan saya bingung, nggak tahu harus mengadunya ke siapa. Saya merasa bahwa saya dibohongin. Saya berusaha untuk tahu regulasi yang ada di Hong Kong ataupun di Indonesia. Dasar itulah yang membuat aku melawan finance. Saya pernah mengutarakan kepada majikan kontrak saya kenapa tidak sesuai, dan saya dikerjakan 2 rumah. Saya pernah bilang kepada agensi, komplain juga kepada PJTKI, akan tetapi PJTKI dan agensi tidak merespon saya. Ke KJRI untuk meminta bantuan mengambilkan paspor saya yang disita. Dan setelah itu saya lapor kepada imigrasi dan pihak labor departemen dengan terkait kondisi pekerjaan saya yang tidak layak. Atas teguran labor departemen dan pihak imigrasi, akhirnya majikan saya minta deal sama saya dan meminta maaf kepada saya, dan berjanji akan memberikan hak layak saya untuk bekerja dan ditempatkan sesuai kontrak. Dan majikan saya sempat menawarkan gaji yang lebih, dan saya rasa harga diri harga mati, dan saya nggak mungkin menerima uang gaji lebih dengan kondisi seperti itu. Bisa dibayangkan saya berperang sama majikan, dan akhirnya saya yakin untuk telepon pihak finance bahwa saya bisa lepas dari tuntutan hutang yang mana saya tidak pernah hutang. Akhirnya saya telepon kepada pihak finance. Saya mengatakan kepada mereka saya akan tuntut masalah ini, akan bawa masalah ini ke ranah hukum. Karena bagaimanapun saya tidak pernah hutang kepada mereka. Saya bertanya kapan, di mana hutang itu dibuat, dan berikan surat perjanjian hutang tersebut, dan mereka tentunya tidak punya ya. Dan dari dasar itulah saya yakin
mereka tidak bisa menuntut saya kalau saya menolak membayarnya. Jangan pernah mau diremehkan oleh para majikan, agensi ataupun PJTKI. Walaupun kita seorang BMI, kita bisa mempunyai harkat dan martabat sebagai seorang TKI. Di dalam revisi Undang-Undang 39 harus melibatkan organisasi buruh migran, dan tentu saja buruh migran yang mengalami overcharging tersebut harus dilibatkan, karena seperti teman-teman saya juga mengalami, dan bahkan selama ini kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk bicara. Oleh karena itu, untuk revisi Undang-Undang 39 ini benar-benar ada pasal yang membuat dan mengarah ke perlindungan buruh migran supaya praktek overcharging ini tidak terus berlangsung, dan ada hukum dan sanksi yang membuat efek jera kepada pelaku overcharging. Juga meminta adanya pasar perlindungan kondisi kerja layak bagi buruh migran dalam konteks di sini buruh migran layak mendapatkan perlindungan dan kerja layak. Di sini negeri kami.